Arnoldus Les Messi, kelas 7A absen 2. Ini saya pertama kali akan menjawab pertanyaan dulu dari Bapak yang mengamati tentang gunung berapi. Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi. Erupsi terjadi pada gunung berapi. Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut kawah. Ketika erupsi gunung berapi terjadi, lava dan beberapa material dimuntahkan hingga ribuan meter kubik. Nama lain dari hujan debu vulkanik disebut tepra. Lanjut, B. Menanya. 1. Apa yang dilontarkan gunung api ketika meletus? 2. Apa yang dimaksud dengan magma? 3. Apakah yang dimaksud dengan gas vulkanik? 4. Apa yang harus dilakukan sebelum gunung api meletus? 5. Apa yang harus dilakukan setelah gunung api meletus? C. Bahan. Di sini saya menyiapkan bahannya, Pak. Nah, itu di sini ada juga makan. Untuk media gunungnya saya menggunakan tanah liat. Lalu ada pewarna makanan yaitu warna merah saya gunakan, Pak. Lalu soda kue saya menggunakan yang bubuk, Pak. Lalu ada deterjen. Lalu ada juga mangkuk untuk mencampurkan cukanya, Pak, sama bahan yang lain, Pak. Lalu D. Mengasosiasikan. 1. Jelaskan terbentuknya gunung berapi. Gunung berapi terbentuk akibat adanya gerakan lempeng yang terus menekan jutaan tahun. Gunung berapi terbentuk pada 3 busur, yaitu busur tengah benua terbentuk akibat pemekaran kerak benua. Busur tepi benua terbentuk akibat penunjaman kerak samudra ke kerak benua. Busur tengah samudra terjadi akibat pemekaran kerak samudra dan busur dasar samudra. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan gunung api aktif. Yang dimaksud dengan gunung api aktif adalah gunung api yang masih mengeluarkan lahar dan lava. Lalu jelaskan yang dimaksud dengan gunung api tidak aktif. Yang dimaksud dengan gunung api tidak aktif adalah gunung api yang tidak lagi mengeluarkan lahar dan lava atau tidak lagi beraktivitas. 4. Jelaskan saat gunung api meletus zat-zat apa saja yang dikeluarkan. 1. Karbon dioksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, hidrogen sulfida atau H2S, sulfur dioksida atau SO2, dan nitrogen. Yang nomor 5. Jelaskan yang dimaksud jelaskan apa yang harus dilakukan sebelum, sesaat atau saat dan sesudah gunung api meletus. Sini saya akan jelaskan dulu yang sebelum. 1. Sadar jarak dan level kerawan lokasi rumahmu dengan gunung berapi. 2. Tetap memantau berita tentang status gunung berapi yang berada di dekat tempat tinggalmu. Ya, lalu ini saat gunung berapi meletus. Patuhi perintah evakuasi dari pihak berwenang. Tinggalkan tempat yang tak aman. Segera menuju ke titik kumpul. 2. Hindari arah angin yang searah dengan abu vulkanik agar tidak terkena hujan abu. Lalu ini setelah erupsi. Pantau perkembangan kondisi terkini lewat radio. 2. Hindari tempat yang terkena hujan abu karena partikel-partikel dari abu tersebut dapat merusak paru-paru kita. Mencoba. Di sini saya akan mencampurkan cuka dulu ke dalam wadah. Kira-kira ini 2 sendok makan, Pak. Ini akan saya lubangkan dulu. Kira-kira ini saya agak besar gunungnya, soalnya saya
ingin melihat yang lebih mantap. Ini cukanya saya 2 sendok Pak. Di sini sudah Pak. Lalu deterjennya kira-kira 2 sendok makan. Lalu di sini masukkan soda kue ke dalam lubang magma. Ini Pak ya, warnanya putih Pak. Ini ikannya Pak, saya masukkan campurannya. Belum bereaksi Pak. Kita lihat Pak. Ulang cukup. Ini Pak, saya akan menambahkan lagi Pak. Ini dia Pak reaksinya Pak. Dan di sini pun gunung apinya pun meletus Pak. Di sini Pak jalurnya saya buat Pak untuk jalur penurunan lava dan magmanya Pak. Kalau cuka makanan dicampur dengan soda kue, habis itu dicampur dengan deterjen, dapat meluap seperti ini Pak. Pak. Sekian dan terima kasih Pak. Video dari saya Arnold Messi, kelas 7A, absen 2. Terima kasih Pak.